ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الطهار وأصحابه أخيار أما بعد. Ma'asyiral muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul Azim. Kaum muslimin, bapak-bapak, jemaah salat Jumat, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita puji Zat yang telah menciptakan kita semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di mana penciptaan sebaik-baik pencipta adalah kita sebagai manusia di muka jagat raya ini, lebih khusus lagi adalah kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, kita dihadirkan oleh Allah dalam keadaan memeluk agama Islam. Itu banyaknya orang di luar sana sibuk mencari kebenaran, mana agama yang benar. Akan tapi alhamdulillah kita langsung diberi hidayah oleh Allah dari nenek moyang keturunan kita. Sehingga pada hari ini kita tidak sibuk lagi mencari agama yang benar, cukup mengamalkan agama yang sudah kita yakini sampai saat sekarang ini. Salat dan salam tidak lupa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang sama-sama memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih berada di bulan Sya'ban, yang mana keistimewaan bulan Sya'ban ini sangat luar biasa, sehingga kaum muslimin dimanapun berada itu menunggu waktu daripada nisfu Sya'ban, itu di pertengahan malam, di pertengahan bulan Sya'ban. Dan pada bulan hari ini yaitu jatuh pada hari Selasa kemarin, Selasa malam, itu malam Rabu, itu malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini khatib mengulang-ulang kaji yang sudah pernah kita dengar, yang sudah pernah kita pelajari. Kita mengulang-ulang mengingat-ingatkan saja, karena memang agama kita ini tidak ada yang baru, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi. Cukup mengamalkan apa yang sudah ada yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, diteruskan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'un, kemudian dilanjutkan oleh para ulama pada hari ini. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya amalan terbaik di bulan Sya'ban ini adalah bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama kita sebagai manusia. Itu damai dengan Allah dan damai dengan manusia. Damai di sini artinya jika ada perintah Allah, apalagi yang wajib kita tinggalkan selama ini,
Maka kita jadikan bulan Sya'ban ini adalah kita berdamai dengan Allah, kita jalankan perintah Allah, apalagi terutama yang wajib, meninggalkan larangan Allah. Kita berusaha, walaupun pada hari ini kita sudah dimudahkan ibadah oleh Allah, tapi ada beberapa hal maksiat yang belum kita tinggalkan. Maka terus kita laksanakan ibadah, kita laksanakan perintah Allah. Maka suatu saat nanti kalau kita istiqomah menjalankan perintah Allah, Allah langsung yang akan menghentikan maksiat di dalam diri kita nanti. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yattali'ullahu", sesungguhnya Allah melihat, lil khalqi, sesungguhnya Allah melihat kepada hambanya, fil lailatin minas Sya'ban, tak kala di malam nisfu Sya'ban, itu di pada bulan Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban itu Allah melihat hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Ini bukan berarti di luar nisfu Sya'ban, di luar bulan Sya'ban Allah tidak melihat kita. Akan tapi ini hadis khusus disampaikan oleh Rasulullah, ada pengkhususan Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya di bulan Sya'ban, terutama di malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban sudah kita lalui, itu bukan berarti kita sudah lengah lepas, tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam itu wa yaghfiru, Allah mengampuni dosa-dosa mereka, li jami'il khalqi, itu semua daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk di sini ia manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ditekankan, diulang-ulang oleh para ulama, banyak meminta ampun di bulan Sya'ban, illal musyrikin, kecuali yang tidak diampuni oleh Allah. Yang tidak ampuni dosanya oleh Allah kecuali orang musyrik, al-musahid, atau orang yang ada dengki dan benci dalam dirinya. Di bulan Sya'ban, hamba Allah yang memohon ampun kepada Allah akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang musyrik, mensekutukan Allah dan ada dendam dan benci dalam hatinya, maka ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi yang mengatakan. Oleh karena itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musyrik, alhamdulillah pada hari ini kita musyrik secara zahir kita tidak ada. Tidak ada kaum muslim pada hari ini yang menyembah anak sapi, patung, batu, tidak ada. Tetapi ada syirik-syirik kecil, riya, ujub, sombong. Itu adalah senandangnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperkenankan oleh Allah bagi seorang hamba untuk ujub, sombong, riya. Karena itu semua itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak di sini, yang punya wewenang, ini adalah senandangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Ini asbabun nuzul ketika itu melihat para sahabat pergi keluar masuk. Yang namanya kita hidup di dunia ini banyak fitnah, banyak yang dilihat, banyak yang kita kerjakan, langkah kaki. Maka sahabat yang hidup di zaman Nabi, perbaharuilah iman kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbarui iman kami? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah sebelum Jumat kita baca tahlil la ilaha illallah. Ketika kematian kita baca la ilaha illallah. Maknanya tidak ada yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di situ, tidak. Tidak ada tempat meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita datang kepada dokter, jangan minta sembuh. Dokter, tolong sembuhkan anak saya. Ini syirik melalui lisan kita.
bukan melalui amal kita, tetapi melalui lisan. Yang kita minta kepada dokter adalah resep. Ya dokter, anak saya sakit, tolong minta resep untuk penyakit saya ini. Resep yang kita minta, bukan kesembuhan. Maka jikalau dokter yang tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu diluruskan, wahai Bapak, kesembuhan milik Allah Subhanahu wa taala. Kami para dokter hanya bisa memberikan resep. Ini seharusnya. Oleh karena itu hari ini menjaga Allah Subhanahu wa taala, terkadang ucapan-ucapan kita tidak sadar telah membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Sya'ban ini. Kita lanjutkan. Amal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari, itu pagi dan sore. Kalau bekanan setiap Senin dan Khamis. Maka Rasulullah SAW itu senang berpuasa setiap Senin dan Khamis, karena kata Rasulullah, saya ingin diangkat amalku dalam keadaan berpuasa. Kemudian amalan tahunan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Lam araka tasumu min sumubik." Ya Rasulullah, kami tidak pernah melihat engkau berpuasa. Maksud di sini dijelaskan oleh para ulama, zahir hadis ini adalah, ya Rasulullah, di bulan Sya'ban kami melihat engkau terus berpuasa. Kapan engkau tidak berpuasa? Kemudian disambung oleh istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, karena yasumu, Rasulullah berpuasa illa qalila, kecuali sangat sedikit. Di bulan Sya'ban Rasulullah berpuasa kecuali sangat sedikit. Riwayat lain kullahu, bahkan sampai penuh. Selama bulan Sya'ban Rasulullah penuh berpuasa selama bulan Sya'ban. 30 hari atau 29 hari Rasulullah berpuasa. Maka ini dibahas oleh para ulama, jikalau ada di antara kaum muslimin yang berpuasa selama 1 bulan penuh selama bulan Sya'ban, dipersilakan. Ada juga ulama menganjurkan jangan tinggalkan 1 hari di akhir Sya'ban, biar ada beda mana puasa Sya'ban, mana puasa Ramadan. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggelari bulan Sya'ban ini haza syahrun yafalun nasu anhu. Ini adalah bulan yang dilupakan oleh umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban pada hari ini, kata Nabi Muhammad, adalah bulan yang dilupakan oleh para umatku. Wa hadza syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Dan ini bulan diangkatnya amal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban ini adalah bulan pengangkatan amal. Maka bagaimana kita jadikan bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuftahul abwabul jannati, dibukanya pintu-pintu surga yaumul isnin wa khamis, itu pada hari Senin dan Khamis. Fayughfaru likulli abidin, maka akan diampuni dosanya setiap hamba, kata Rasulullah, illa yusrik, kecuali yang menyekutukan Allah, illa yusrik billahi syai'a, kecuali yang menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka akan diampuni dosa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyekutukan Allah terhadap sesuatu apapun, illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi sahnan. Kemudian kecuali yang menyekutukan Allah, kemudian selain daripada itu, kata Nabi Muhammad SAW, diampuni dosanya oleh Allah, itu diantara seseorang hamba dengan saudaranya yang tidak ada kebencian, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini yang tidak ada dendam, tidak ada benci, maka diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Kecuali laki-laki, kemudian di antara dia dengan saudaranya ada dendam, ada benci, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, yuqalu, katakanlah wahai malaikat, anziru hadain
Tunggu, jangan ampuni keduanya. Siapa? Kita di antara saudara kita. Hatta yastoliha, kecuali orang tersebut telah berdamai dengan saudaranya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Sya'ban akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak amal ibadah. Karena kata Rasulullah, para umatku di bulan Rajab berbanyak ibadah, di bulan Ramadan berbanyak ibadah, akan tapi lupa di antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban ada keistimewaan di bulan Sya'ban. Itu diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di antara seorang hamba yang masih ada kaitan dengan saudaranya yang ada benci dan dendam, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk apa kita bermohon kepada Allah? Mengapa untuk apa kita selalu bermohon kepada Allah, sujud kepada Allah? Capek-capek kita minta ampun kepada Allah, istighfar, akan tetapi ditangguhkan oleh Allah hatta yastulya, kecuali dua orang tersebut dia telah berdamai. Maka kaum muslimin sedang dimanfaatkan demikian Allah Subhanahu wa taala. Jika pada hari ini, jika ada di antara kita, masyarakat kita, tetangga kita, bahkan di dalam keluarga kita sendiri tidak ada tegur sapa, maka kesempatan di bulan Sya'ban ini sebelum masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bukan berpikir lagi, ya, tetapi bulan Ramadan adalah berbanyak amal. Tidak ada renungan-renungan lagi. Renungannya adalah di bulan Sya'ban. Renungan di bulan Sya'ban, jika ada hal-hal yang mengganjal, kita akan memasuki bulan Ramadan, maka selesaikan. Selesaikan hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan Allah, istighfar, selesai. Tidak perlu ada wasit, tidak perlu ada yang menyaksikan, cukup diri kita berbenah kepada Allah. Akan tetapi kata Nabi Muhammad SAW, Allah perintahkan kepada malaikat, tangguhkan dulu wahai malaikat, kecuali kedua orang ini dia telah berdamai. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang untuk berdamai ini adalah makna daripada silaturahmi yang sebenarnya. Hakikat silaturahmi adalah tatkala kita berniat menyambung silaturahmi kepada orang yang tidak baik kepada kita, yang berbuat zalim kepada kita. Jikalau ada orang lain memberikan kue kepada kita, kemudian kita balas berikan kue, ini namanya membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan. Tetapi hakikat silaturahmi adalah tatkala kita dizolimi, disakiti, didengki, difitnah, kita yang pertama kali yang datang kepadanya, kita yang pertama kali memaafkannya. Jikalau kita sudah berbuat demikian, dia tidak mau nyambung silaturahmi kepada kita, maka selesailah hubungan kita. Selesailah perkara kita hidup dengan manusia hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sudahkah kita berusaha untuk berdamai dengan sesama kita, dengan saudara kita, dengan keluarga kita? Jikalau belum, masih ada waktu untuk berfikir sebelum masuk bulan Ramadan, itu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja renungan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang Khatib sampaikan, Khatib sendiri juga bisa mengamalkan, dan kita semua berniat mengamalkan sesuatu yang baik. Jangan kita tunggu kita untuk mengamalkan suatu kebaikan. Jangan kita tunggu satu pekan lagi, satu bulan lagi saya akan akur dengan dia. Tidak. Pada hari ini jika ada kesempatan, kekuatan, maka disegerakan untuk berbuat baik. Jangan ditangguhkan. Betapa banyak kita lihat saudara-saudara kita pada pagi hari masih bisa berbicara dengan kita, setengah jam setelah itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dia tahu? Dan kita pun tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Jangan sampai kita dipanggil oleh Allah masih banyak sengketa kita tinggalkan di dunia ini. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبفضله وأنت خير الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.